Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mencoba ya menjelaskan tentang integral ganda ya. Integral ganda nanti di dalam beberapa teorema itu nanti berubah menjadi integral lipat ya. Ya. Prinsipnya sebenarnya sama dengan integral dengan satu variabel. Mudah-mudahan Anda semua masih ingat ya, integral Riemann, bagaimana membangun integral Riemann untuk sebuah fungsi. Masih ingat mungkin dulu namanya kalkulus 2 ya, atau kalkulus data, kalkulus integral biasanya. Yang saya maksud di sini adalah bukan integral antiturunan ya, tetapi integral Riemann ya. Nah, integral Riemann sebenarnya dibangun secara konstruktif ya. Coba perhatikan di layar, misalnya Anda memiliki sebuah fungsi ya. Ya, sebuah fungsi ini yang warna apa? Warna biru ya. 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 Ini misalnya fungsinya adalah y sama dengan fx. Kita mau membangun integral untuk fungsi f dari a, coba Anda bisa lihat dari a sampai b. Masih ingat caranya di kalkulus dasar? Caranya integral, jadi yang kita cari ini adalah integral, maaf ini gambar, integral fx dx ya, dari a sampai b. Caranya adalah interval a sampai b itu dipartisi ya, dipartisi menjadi beberapa bagian. Jadi misalnya dari A, di sini coba dilihat, saya berikan bulatan A, lalu di sini mulai X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Misalkan yang kita sudah sampai pada X yang ke I-1 sampai XI ya, XI. Nanti XI-1 sampai XI itu hanya mau dijadikan sebagai sampel saja nanti. Lanjut terus, B itu adalah XN ya. Jadi B itu adalah XN, sehingga titik sebelumnya kita anggap sebagai X yang ke N-1 ya, X yang ke N-1. Pada dasarnya membangun integral adalah menghitung luas ya, menghitung luas di bawah fungsi y sama dengan fx ya. Kita mulai dengan mendekati luasnya ya, mendekati luasnya. Coba kita lihat luas yang saya arsir ini, coba bisa Anda lihat ya, yang saya arsir merah. Nah, karena ini berbentuk persegi panjang, maka tentu kita bisa menghitung luas yang saya arsir itu dengan cara menentukan tingginya ya, tinggi, jadi tinggi persegi panjang ya, jadi dari bawah ke sini sampai ke sini berapa tingginya, kemudian berapa lebarnya ya. Nah, nanti tentu luasnya adalah tinggi dikali lebar ya, tinggi dikali lebar. Oke. Nah, katakan dari A sampai X1 itu kita sebut sebagai delta yang X yang pertama ya, delta X1. Kemudian tingginya, berapa tingginya ini?
Nah, tidak lain adalah coba dilihat di sini sudah diberikan ya, ada titik di situ. Ini yang di dekatnya A, jadi titik XI X1 bintang itu sebenarnya titik sembarang di dalam subinterval A X1. Jadi dari A sampai X1 diambil titik sembarang XI X1 bintang. Nah, tentu tingginya adalah nilai fungsi. Jadi nah, kalau tingginya sampai di sini ya tentu adalah F ya. Oh, tidak bisa gambarnya. F X1 bintang ya. 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 Ya, F X1 bintang. Nah, demikian juga dengan semua persegi panjang yang lain ya. Khususnya di titik sampel yang saya katakan tadi yang XI-1 sampai XI. Ya, ini misalnya ini ya, ini diambil sampel. Oke. Nah, luasnya tentu berapa? Tentu kalau ini ya sampai di sini namanya delta X ya, apa ini? Delta XI. Nah, maka tingginya adalah nah ini ada XI bintang. Ya, XI bintang, maka tingginya tentu FXI bintang. Ya, jadi FXI bintang sehingga luasnya adalah FXI bintang dikali delta XI. Nah, demikian semua persegi panjang. Nah, dengan demikian kita akan memperoleh luas sebagai pendekatan ya. Jadi belum merupakan luas dari daerah di bawah kurva. Jadi baru merupakan pendekatan. Nah, tentu kalau kita hitung luasnya tentu menjumlahkan luas-luas persegi panjang yang sudah kita buat. Nah, tentu menjumlahkan itu kita menggunakan notasi sigma ya. Ya, menjumlahkan. Nah, oke. Saya coba berikan penjelasan. Jadi luas di bawah kurva, saya terus LF ini belum sama ya, tetapi masih kira-kira ya, menjumlahkan tadi dari I sampai 1 sampai I mulai 1 sampai N. Nah, tentu F X I XI ini bintang kali delta XI. Ya. Kapan luasnya sama? Kapan luasnya sama? Kalau kita membuat partisinya itu tak hingga banyaknya. Ya, tak hingga banyaknya. Jadi dalam hal ini kita membuat partisinya atau N-nya, N itu adalah banyak partisi, itu menuju ke tak hingga ya, menuju ke tak hingga. Nah, kemudian XI bintang itu sebenarnya bisa diambil di titik tengahnya sembarang saja. Karena apa? Pada saat partisinya menjadi sangat banyak, maka lebar setiap partisi itu kan menjadi sangat kecil. Ya, sehingga pengambilan titik sampel XI bintang dimanapun kita ambil itu pendekatannya itu nilai fungsinya relatif sama ya, jadi relatif sama dengan nilai fungsi di titik sampel lainnya. Jadi dengan demikian XI itu bisa diambil titik tengah dari partisi XI-1 dan sampai XI. Iya, seperti tadi. Nah, dengan demikian ini kalau kita tulis LF itu nanti akan sama dengan apa? Ya, tentu kalau N-nya membesar tentu menjadi apa? Limit ya. Nah, ini N menuju tak hingga, asalkan limitnya ada ya. Sigma I-nya mulai 1 sampai N ya, FXI bintang
Nah, XI bintang boleh diambil titik tengahnya ya, titik tengah dari ini maksud saya, XI bintang itu ini titik tengah dari interval ya, interval XI-1 sampai XI. Jadi bagaimana caranya menulisnya? Oh ya, setengah dari ini XI-1 ditambah XI ya. Jadi sebenarnya dia berasal dari ini tadi, interval XI-1, XI ya. Nah, kalau di gambarnya kita bisa lihat. Nah, oke, sudah terlihat. Nah, XI bintangnya bisa diambil titik tengah di sini ya. Anda bisa lihat yang saya bulati. Ya, oke. Nah, dengan demikian berdasarkan fenomena ini ya, jadi LF itu bisa dicari dengan menghitung apakah ada limit dari bentuk ini. Nah, sehingga dari fenomena ini Riemann membangun konsep integral Riemann-nya dengan mendefinisikan ini sebagai luas ya, integral dari A sampai B fx dx ya, ini sama dengan limit ya, limit sebenarnya sama ya, asalkan limitnya ada, limit n menuju ta hingga sigma i mulai 1 sampai n ya, fxi bintang kali delta xi. Nah, ini definisinya ya. Ini sama sekali bukan integral antiturunan ya. Walaupun menghitung integral Riemann pada dasarnya sama dengan menghitung integral antiturunan ya, asalkan memenuhi sifat-sifat tertentu. Misalnya fungsinya adalah fungsi kontinu ya, fungsi kontinu itu tinggal menghitung mencari antiturunannya. Saya kira kita sudah pernah belajar di S1 ya. Ya. Mengapa orang cenderung menggunakan integral antiturunan? Karena lebih mudah mencari antiturunan dari suatu fungsi daripada mencari integral melalui menghitung limit dari sigma i sama dengan 1 sampai n fxi bintang delta xi. Iya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa integral fx dx itu adalah limit ya dari sigma fxi. Nah, tentu saja konsep ini bisa diperluas ya. Bagaimana kalau fungsinya? Jadi, nah ini persoalannya, bagaimana kalau fungsinya adalah dalam bentuk z sama dengan f x, y. Jadi bukan lagi fx tetapi fx, y. Ya, fx, y. Nah, bagaimana menghitungnya? Iya. Nah, nanti notasinya, nah kita akan menggunakan notasinya ini, notasi double integral ya. Ya, double integral f x, y ya. Nah, ini di sini tadi dx ya, tetapi di sini tadi ini dx. Nah, sekarang untuk x, y kita mempartisikan itu bukan pada interval AB tetapi pada sebuah luasan ya, sehingga di sini d bukan dx tapi dA. Nah, A itu apa? dA itu adalah luas daripada persegi kecil. Nanti akan kita jelaskan. Ya. Oke. Ya. Bagaimana dengan integral double integral atau multiple integral? Idenya sebenarnya sama ya. Ya, idenya adalah kalau integral satu variabel, idenya adalah menghitung luas di bawah kurva. Lalu untuk multiple integral dengan dua variabel,
idenya adalah menghitung volume, ya menghitung volume menghitung volume ya di bawah sebuah kurva Z sama dengan FXY. Jadi gambarnya seperti ini. Ya. Ya, oke. Nah, ini daerah integralnya masih persegi panjang ya. Jadi yang oke. Nah, yang mau dicari volume di bawah di bawah kurva Z sama dengan Fx, Y. Ya. Pada di bawah di atas daerah R ya. Anda bisa lihat daerah R ini. Ya. Oke, Ananda sebenarnya bisa membaca lebih seksama di file yang saya bagikan. Saya hanya akan menjelaskan secara sepintas bahwa kalau kita mau menghitung volume di bawah sebuah kurva, tentu bisa dimulai dengan sebuah pendekatan ya. Ya, sebuah pendekatan. Jadi sama dengan ini, kita ini partisikan ya. Jadi partisi ya ini dibagi-bagi dan seterusnya ya menjadi persegi-persegi ya. Oke, jadi seperti ini. Ya. Oke. Nah, dibagi-bagi seperti itu. Lalu bagaimana menghitung volume? Nah, volumenya nanti kan sebenarnya awalnya sebuah pendekatan ya, sebuah pendekatan. Ya. Oke. Coba-coba kita lihat gambar yang bagus, mungkin gambar. Oke. Nah, ini dia. Nah, ya, ini lebih bagus gambarnya. Anda bisa lihat ya. Ya, prosesnya seperti itu ya. Nah, seperti yang saya tadi gambarkan, nah ini dibuat di partisi ya. Di partisi, jadi daerah R tadi dipartisi menjadi beberapa persegi-persegi. Nah, persegi sampelnya tentu yang di tengah ini, kalau digambar yang di tengah ini ya, itu RIJ, yaitu titik sampel. Kemudian tentu RIJ itu adalah sebuah kotak ya, kotak atau perseginya. Nah, titik sampelnya salah satu titik di dalam kotak itu saja. Ya. Nah, kalau di gambarnya ini tentu mana kan? Oke, nah ini tentu di sini adalah titik XI bintang ya, koma YI ya, Y bintang. Nah, rupanya di sini X, IJ ya. Ya, IJ. Nah, di sini IJ juga ya. Mengapa IJ? Ya, karena tentu indeks I itu adalah sejajar dengan sumbu X ya. Bukan sejajar sebenarnya ya. Jadi kalau kita mulai di sini X11 di sini kalau titik yang di sini kita mulainya di sini. Ini tentu X0 ya, X0 maaf, X0, Y0 Y0. Nah, kalau sudah mulai di sini, tentu titiknya X-nya sudah berjalan ya. Ya, X1, Y0 masih Y0. Nah, demikian seterusnya. Kalau berjalan ke kanan, X-nya yang tetap. Ya, demikian seterusnya sehingga titik sampelnya itu merupakan titik dengan koordinat XIJ, YIJ. Iya. Ya. Kalau menggunakan partisi yang terlihat pada layar, nah tentu volume di bawah kurva Z sama dengan Fx, Y itu baru merupakan pendekatan ya. Jadi kalau diperhatikan, tentu yang terbentuk adalah batangan-batangan seperti ini yang tersusun ya. Jadi belum
baru hampir terlihat sebagai permukaan Z sama dengan fx, y. Ya. Jadi tetapi pada saat banyaknya partisi dibuat sampai tak hingga, ya, tak hingga. Jadi pada saat dari A ke B, XI-nya dibuat tak hingga banyaknya, dari C ke D, YI-nya juga dibuat tak hingga banyaknya, maka tentu akan kita peroleh pendekatan volume yang lebih halus lagi, ya, yang lebih halus, ya. Ya, kalau misalnya kita bisa lihat di gambar, ya, ya seperti ini, ya. Nah, coba lihat. Jadi ini hanya ilustrasi saja, ya, yang sebenarnya fungsinya yang ini, ya. Oke, yang ini sekarang menjadi begini. Nah, ini fungsi lain sebenarnya. Kemudian diperhalus lagi, makin diperhalus lagi, ya, makin diperhalus lagi sampai misalnya banyaknya itu menuju tak hingga, ya. Nah, konsep yang ada di dalam pikiran kita itu bisa dikembangkan menjadi sebuah definisi integral ganda, ya. Oke. Ya. Misalkan luas RIJ adalah ini. Jadi luasnya, ya, kalau RIJ itu kan sebenarnya persegi dengan indeks I, J. Misalnya luasnya ini adalah kita simbol A, ya, A, I, J, ya, luas. Maka jadi luas, ya, luasnya adalah AIJ. RIJ sendiri adalah perseginya. Nah, luas persegi yang kecil itu kita namakan AIJ. Maka integral ganda volumenya sebenarnya ini, jadi sudah sama dengan ini, ya. Nah, mengapa di sini tidak memiliki indeks delta, ya, delta A saja, bukan delta AIJ? Karena ini diambil partisinya semua sama luasnya, ya. Jadi sama luasnya sehingga indeksnya bisa dibuang, ya. Nah, ini coba Anda lihat, ini menghitung volume itu baru menjadi V bukan sama dengan di situ, ya. Ya, bukan sama dengan. Jadi masih kira-kira, ya. Jadi baru merupakan pendekatan. Nah, kapan tanda kira-kira ini atau pendekatan ini menjadi tanda sama dengan? Pada saat N dan M-nya itu menuju ke tak hingga, ya, menuju ke tak hingga, ya. Dengan demikian kita bisa menulis V itu sama dengan apa? Jadi kalau V bukan lagi kira-kira, itu sama dengan mengambil limit N dan M itu menuju ke tak hingga. Nah, iya. Jadi bisa kita tulis V sama dengan limit, nah, N, M, ya, N dan M menuju tak hingga. Nah, kemudian di sini sigma, ya, sigma 2 kali, ya, sigma 2 kali. Ya, ini tinggal ini ditulis kembali ke atas, ya. Sayang ruangnya terlalu kecil, ya. Tetapi oke, saya kira ada di sini dinyatakan. Ini dia. Oke, ya, ini volumenya, ya. Anda bisa lihat mengambil limit M, N atau N, M menuju tak hingga, ya. Sehingga dari ide menghitung volume itu dikembangkan definisi untuk double integral atau integral ganda sama, ya, integral pada daerah R, ya. Tadi
daerahnya adalah integral dari A ke B, tapi ini daerahnya adalah daerah R. Daerah R itu sama dengan sebuah persegi ya di bawah kurva fx, y. Nah, ini definisinya. Ya sama dengan tadi, limit m, n menuju hingga. Nah, sigma j mulai 1 sampai m, sigma j mulai 1 sampai n, fx i bintang, y i x ij bintang, y ij bintang delta a. Nah, bagaimana cara menghitungnya menggunakan sigma ini? Nah, tentu kita mulai dengan i-nya 1 lalu j-nya berjalan sampai n ya. Jadi kalau i-nya 1 berarti fx11, y11. Nah, ditambah lagi fx x12, y12. Nah, j-nya yang jalan ya. Nah, pada saat j-nya sudah sampai n, maka i mulai lagi dengan i sama dengan 2, demikian seterusnya. Ya, oke. Jadi itu adalah konsep ya. Ini adalah konsep, dan tentu saja menggunakan konsep ini kita bisa menghitung integral, double integral untuk fungsi dua variabel z sama dengan fx, y. Ya, baik. Kita ambil satu contoh ya, satu contoh yang sederhana. Kita mau menghitung ya volume. Jadi ini belum integral ya, baru menghitung volume di bawah kurva. Ini kurvanya ini z sama dengan ini 16 kurang x kuadrat kurang 2y kuadrat. Nah, daerah R-nya adalah ini. Anda paham ini 0,2 kali 0,2. Itu artinya apa? 0,2 kali 0,2 artinya coba ini dia. Ya. Nah, ini ya. Ya 0,2 ini 0,2 yang pertama itu pada sumbu X. Jadi 0 sampai 2. Nah, kali 0,2 artinya ini luas, kali 0,2 artinya luasan ini semua ini ya, ini semua. Nah, kemudian untuk mencari volumenya ini belum kita lakukan ya, volume yang sebenarnya kita baru mengira-ngira berapa volumenya dengan daerah di bawah kurvanya itu adalah 0,2 sampai 0,2 dengan membagi partisi menjadi 4 partisi, yaitu R11. Oke, saya dulu hilangkan dulu ini ya. Iya. Ya. Nah, R11 ya, R11 R mana ini 21 R12 dan R22. Iya. Nah, proses menghitungnya, nah misalkan titik sampel yang diambil kan ini titik sampelnya harus apa? Harus ada ya. Jadi yang pertama, oke, boleh sembarang saja. Kebetulan di sini diambil yang pertama adalah titik yang ini ya, 1,1. Kemudian titik yang kedua 2,1. Nah, titik yang ketiga ini 1,2 dan yang keempat adalah 2,2. Anda boleh juga mengambil tengah-tengahnya. Ya, boleh mengambil tengah-tengahnya. Namanya juga pendekatan ya. Nah, tentu saja kalau begitu kita bisa hitung volumenya kira-kira dengan memasukkan ini. Nah, pertama R11 berarti F daerahnya itu daerah di R1 dengan titik sampel 1,1, maka tingginya adalah nilai F1,1. Berapa nilai fungsinya? Nilai fungsinya tentu tinggal dimasukkan ke sini gitu ya. Ya, F1,1 berarti 16 kurang 1 kuadrat
Nah, X-nya kan 1, dikurangi 2 kali 1 kuadrat. Ya, kali delta A. Nah, delta A berapa luasnya? Ya, ini karena ini partisinya kan ada 4. Ini hanya dibagi 4. Nah, Anda bisa lihat bahwa luas setiap partisi kan sama. Nah, ini hanya persegi saja ya. Dengan panjang sisinya 1. Ya, berarti kan luasnya adalah 1 kali 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Ya. Jadi F1,1 sama dengan 13 dan delta A-nya adalah 1. Nah, dengan demikian kalau dihitung terus F1,2 itu sama dengan 7. Kembali lagi delta A-nya 1. Ya, kemudian F2,1 adalah 10. Delta A-nya adalah 1. F2,2 adalah 4. Delta A-nya sama dengan 1. Sehingga kalau dihitung hasilnya adalah 34. Jadi kita bisa simpulkan bahwa volume di bawah kurva Z sama dengan 16 kurang X kuadrat kurang 2Y kuadrat pada daerah persegi 0. Jadi ini perseginya ini adalah R ya, ini pada daerah ini ya. Nah gitu. Nah, kira-kira adalah 34 ya. Nah, kalau mau menghitung integralnya maka tentu partisinya dibuat menuju tak hingga ya. Ya, Anda bisa lihat di gambar ini pada saat ini dibuat lebih halus ya. Gambar A, M sama dengan N sama dengan 4. Ya. Jadi 4 berarti dibagi 4 berarti ada 16 ya. Ini bisa Anda hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 4 kali 4. Nah, itu volumenya kira-kira 41,5. Nah, ini gambar yang kedua diperhalus lagi. Ini M-nya 8, N-nya 8. Berarti ada 64. Ada 64 balok balok-balok kecil. Nah, volumenya itu adalah 40 berapa ini? 44,875. Nah, ini diperhalus lagi. M dan N 16. Itu lebih halus lagi. Ini 46,46875 dan seterusnya. Ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya menghitung integralnya ya? Bagaimana sebenarnya menghitung integralnya? Seperti yang saya katakan tadi, prinsip menghitung integral atau double integral. Nah, itu sama dengan menghitung volume ya, menghitung volume. Nah, menghitung volume dari volume daerah di bawah kurva Z sama dengan Fx, Y. Karena prinsipnya menghitung volume, maka cara yang kita kembangkan dari awal tadi adalah membuat partisinya itu sebanyak mungkin agar volumenya itu makin lama makin mendekati volume yang sebenarnya. Nah, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat-sangat tidak mudah. Ya, sangat-sangat
tidak mudah. Sehingga untuk menghitung double integral, ya, untuk menghitung double integral itu sangat sulit dengan menggunakan definisinya langsung. Nah, tentu kita harus menggunakan cara lain. Nah, di buku ini diberikan prinsip bahwa untuk menghitung integral Riemann itu bisa kita lakukan dengan cara mencari anti turunannya, ya, mencari anti turunan dari fungsinya, ya. Di sini ada sebuah cara, ya, anti turunannya. Jadi seperti ini, ya. Anda bisa perhatikan sebaik-baiknya, ya. Nah, sekarang daerahnya tadi dari daerah R, kebetulan daerahnya itu adalah persegi, ya. Misalnya dari A sampai B. Misalnya saya gambar. Oh ya, jangan di sini digambar, kurang bagus. Kita gambar di ruang yang kosong, ya. Oke. Ya. Ya, oke. Misalkan daerahnya ini jadi seperti tadi, ya. Kalau digambar daerahnya ini misalnya dari seperti misalnya ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu Z. Ya, kemudian kita punya, bagaimana caranya saya menggambar, ya. Oke lah, katakanlah begini, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat misalnya fungsinya ini, kemudian yang di sini ini, ya. Sehingga kalau digambar, ya, mungkin, ya, katakanlah ini, ya. Katakan yang di atas ini, ya. Wah, gambar saya bagus juga, ya. Nah, ini misalnya gambarnya merupakan representasi dari fungsi Z sama dengan fx, y. Kalau tadi daerahnya adalah persegi, kalau di sumbu X, misalnya ini adalah mulai dari A, mulai sampai B. Kemudian di sumbu Y, ini mulai dari C sampai mana. Ya, sampai D. Maka integral, jadi double integral pada daerah R, misalnya fx, y, dA itu maksudnya apa? A itu adalah luas dari daerah R, ya. Itu diubah, ya. Jadi diubah. Daerah R ini kan kita bisa lihat daerah R itu kan sama dengan A, B, ya, kali A, B. Ya, kali, ya. Jadi itu merupakan, jadi jangan dianggap ini perkalian dua interval, perkalian biasa, tetapi ini adalah sebenarnya daerahnya merupakan persegi, ya, dengan A, B itu interval pada sumbu X, C, D interval pada saya salah di sini, bukan A, B tetapi C, D, ya. Interval pada sumbu Y. Nah, kita akan mengubahnya tentu bisa diturunkan dari notasi sigma, tetapi kita langsung saja. Caranya apa? Kita mengintegralkan dulu dari C sampai D, ya, f x, y. Nah, tetapi di dalam ini dA, di dalam notasi dy, ya, dy. Ya, C, D kan interval pada sumbu y, sehingga ini bisa kita hitung pertama kali, ya. Ini yang kita hitung pertama kali. Nah, kalau mengintegralkan terhadap dy, maka tentu saja seperti biasanya X-nya dianggap konstan, ya. Jadi sama dengan prinsip
mencari turunan pertama. Nah, setelah selesai ini kita peroleh, ya, setelah selesai kita peroleh, barulah kita integralkan kembali, ya, integralkan kembali hasilnya terhadap dx, ya, dx. Ini a sampai b, ya. Jadi cara menghitungnya, contohnya tadi, misalnya mana tadi ya? Oh iya, kita ambil contoh yang mana tadi yang kita sudah kerjakan. Coba. Oh ya, ini. Kita mau tahu berapa sih sebenarnya ya? Berapa sih sebenarnya volume dari ini di bawah kurva? 16 kurang x kuadrat kurang 2y kuadrat, tapi daerahnya 0 sampai 2 untuk di sumbu x, 0 sampai 2 juga di sumbu y. Dengan demikian, mudah-mudahan saya masih ingat ya. Oh ya, di sini saja. Kita tambah halamannya. Ya. Berarti ini sama dengan integral pada sumbu x kan 0 sampai 2, 0 sampai 2. Kemudian integral pada sumbu y 0 sampai 2 juga. Fungsinya adalah, waduh saya lupa lagi deh. 16 kurang, mudah-mudahan tidak salah ini. 16 kurang x kuadrat kurang 2y kuadrat. Ya, tetapi ini diintegralkan dulu terhadap dy ya. Baru kalau sudah selesai baru diintegralkan lagi. Oh ini salah. Ini. Oke, ini diintegralkan dulu terhadap dy. Lalu hasilnya nanti diintegralkan kembali terhadap dx. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya tentu kalau diintegralkan terhadap y, dy, maka x kuadrat dianggap konstan. Ya, jadi hasilnya yang di dalam kurung ini adalah apa? Integral 16, tentu 16y, ya, 16y. Nah, kemudian integral x kuadrat. Nah, tentu karena x kuadrat konstan menjadi x kuadrat y dikurangi x kuadrat y. Oke. Integral 2y kuadrat. Nah, y-nya variabel ya. Berarti tentu 2/3. Ini integral anti turunan ya. 2/3. Ya, masih ingat mengintegralkan? Kalau 2y kuadrat dy berarti 2/3 y berpangkat 3. Tetapi ingat, ini ada batas integralnya. Ya, ada batas integralnya dari 0 sampai 2. Nah, setelah ini diselesaikan, baru diintegralkan ke x lagi. 0 sampai 2 dx. Ya, dx. Nah, coba kita selesaikan dulu ini. Kalau y-nya dari 0 sampai 2, berarti 16y ini 16 kali y kali 2, 16 kali 2 dikurangi 16 kali 0. Berarti hasilnya adalah 16. Jadi yang di dalam kurung ini menjadi 16. Kurang. Nah, x kuadrat. Nah, y-nya dari 0 sampai 2. Berarti y-nya diganti 2 dikurangi y-nya diganti 0. Berarti saya tulis saja langsung y kurang 0. Kurang. Oke. 2/3. Ini apa ini? Y berpangkat 3. Berarti, mengapa saya tulis y ya? Agak kurang konsentrasi saya. Dua. Ini 2 ya. Bukan y-nya. Oke. 2/3. Sekarang y-nya diganti 2 berarti 2 berpangkat 3 8. Ya, dikurangi berapa ini? Y-nya diganti 0 0. Oke. Ini integral 0 sampai 2 dx. Ya, dx. Oke, belum selesai semua. Kita perbaiki. Di sini yang konstan 16. Kemudian di sini juga berapa ini? 8
kali 2 16 per 3. Jadi 16 kurang 16 per 3. Iya. Berapa ini? 0 sampai 2. Mudah-mudahan tidak salah ya. Saya tulis saja. Yang kita tulis dulu, dahulukan yang ada X-nya. Jadi min 2X kuadrat ya, salah. Min 2X kuadrat. Nah, kemudian 16 kurang 2 per 3 kali 8, berarti sepertiganya 16. 16 kurang sepertiganya 16, berarti tinggal 2 per 3-nya 16. Ya, 2 per 3 dari 16. Ya, oke. Nah, ini kita integralkan ke X. Ya, tinggal sedikit. Nah, kalau diintegralkan hasilnya min 2X kuadrat berarti min 2 per 3 X berpangkat 3. Kemudian ini tentu kalau diintegralkan ke X tentu menjadi 2 per 3 kali 16 kali X. Nah, ada batasnya dari 0 sampai 2. Nah, kalau kita hitung, X-nya diganti 2 lalu diganti 0. Berarti min 2 per 3 X-nya berpangkat 3, berarti 2 berpangkat 3 dikurangi 0. Berarti kita tulis 2 berpangkat 3 saja. Dikurangi 2 per 3 kali 16 kali 2 kurang 0 kali 2. Nah, tinggal menghitung. Nah, berapa ini kira-kira ya? Ini 8. Jadi min 2 per 3 dari 8 kali 8. Ini berapa ini? Min 2 per 3 dari 32 kurang, mengapa negatif ya? Ada kesalahan mungkin. Ya, pasti ada kesalahan ini. Iya, ada kesalahan. Ya, ini negatif hasilnya. Oke, coba kita lihat di mana kesalahannya. Ya. Ya, sepertinya memang ada yang salah ya ini. Oke, kita telusuri dulu. Oh iya, ini 16Y berarti 16, ini ya. Ini maksud saya. 16Y berarti 16 masa ini? Mengapa 16Y? Berarti 16 kali 2 ya, 16 kali ya, Y-nya diganti 2. Berarti di sini bukan 16 ya. Di sini bukan 16 tetapi berapa? 32. Jadi di sini 32. Nah, ini kesalahan seperti ini. Kita coret. Oh ya. 32 mestinya ya. Ya, saya coret saja itu yang di bawahnya. Oke. Oke, kita perbaiki. Ya, 32 kurang X kuadrat 2 kurang 0, sudah betul. Kemudian 2 per 3, 8 kurang 0, betul. Ya, tinggal, oke, ini min 2X kuadrat dikurangi, ini ada kesalahan. Berarti 32 dikurangi 2 per 3 kali 8. Ya, berapa itu? 16 per 3. Ya, 16 per 3. 32 dikurangi 16 per 3 berarti ini yang salah ini. Ya. 32 berarti harus positif pasti. 32 dikurangi 16 per 3. 16 per 3 itu ya, kalau disamakan saja 32 menjadi berapa ini? 32 96. 96 dikurangi berapa ini? 3 per 3 semua 96 dikurangi 16 per 3. Berapa itu? Saya coret saja ini dulu ya. Oke, kita mungkin ada, iya. Berarti berapa tadi? 32 kalau dikali 3 96 dikurangi 16
Berarti tinggal 80 per 3 ya. Berarti tambah. Mudah-mudahan tidak ada yang salah. Ini ya. Ya. Nah, berarti ini berarti sudah di sini juga salah gini. Ya. Yang di sini juga salah. Ya. Jadi kalau diintegralkan sama dengan 80 per 3x. X. Ya, dengan batas 0,2. Ya, oke. Kalau batasnya 0,2 berarti min 2 per 3, X-nya diganti 2, 2 per pangkat 3, betul. Kemudian, ini juga salah ya. Oke, kita ganti. Oke. Nah, ini juga, bukan, di sini bukan kurang ya, tetapi tambah, ini salah ini. Tambah. Ya, berarti tambah 80 per 3 kali 2 berarti 160 per 3. Nah, berapa itu? Nah, ini juga salah hasilnya. Nah, min 2 per 3, 2 berpangkat 3, 2 berpangkat 3, 8, kali 2, 16. Ya, 16 per 3, berarti min 16 ditambah 160 per 3. Ya, nah ini kita coret saja. Ya, ini menghitung begini berapa ini? Min 16 ditambah 160, 144 ya, 144 dibagi 3. Ini berapa ini? Ya, oke lah. 144 dibagi 3 46, sekian. Oh iya, jadi tepat ya 46 ya. Saya yang salah. Coba 46 kali 3. 6 kali 3 enggak, harus 4. Agak salah. Yang jelas ya hitung manual saja deh. 48. Aduh. Ya, jadi volume yang sebenarnya tadi itu adalah 48 ya. Nah, di pendekatannya kalau kita lihat berapa yang diperoleh. Nah, ini ada beberapa perhitungan ya. Nah, ada yang terakhir yang agak ini 46, sekian. Nah, ternyata ini mudah-mudahan tidak salah hitung. Sebenarnya volumenya adalah kalau makin diperhalus adalah 48. Oke. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Coba kita mulai dari awal dulu bagaimana cara menghitungnya. Ya, coba dilihat fungsinya adalah 16 kurang x kuadrat kurang 2y kuadrat. Itu diintegralkan ke y dulu. Nah, kita lihat batasnya di y apa? Di sumbu y itu dari 0 sampai 2, ya. Oke, integralkan, mudah-mudahan Ananda semua bisa menghitung integral ya. Nah, diintegralkan, di sini 16 menjadi apa? 16y, karena diintegralkan ke y. Ya, x kuadrat dikurangi, diintegralkan menjadi apa? Ingat, x di sini adalah konstan, karena diintegralkan ke y, tentu min x kuadrat y. Ya. Nah, yang terakhir, ini tentu 2y kuadrat diintegralkan ke y menjadi 2 per 3 y berpangkat 3. Nah, dihitung dulu. Kalau sudah dapat, ya sudah, lalu diintegralkan ke x kembali. Ya, jadi itu salah satu caranya Ananda ya. Ya, untuk fungsi-fungsi lain silakan bisa berlatih sendiri. Jadi prinsipnya begini Ananda semua ya. Untuk menghitung integral itu idenya adalah menghitung integral double integral. Itu idenya adalah menghitung volume di bawah
kurva. Kurvanya ini adalah sebuah permukaan Z sama dengan fx, y pada suatu daerah R. Itu sebenarnya tidak mudah ya, tidak mudah. Sehingga jalan keluar yang kita ambil ada mengintegralkan dengan integral anti turunan. Ya, mengintegralkan dengan integral anti turunan. Ya, oke, baik Ananda semua. Saya kira apa yang kita sampaikan sekarang ini Ananda bisa berlatih dulu. Nanti kita buat video yang berikutnya lagi. Bagaimana kalau daerahnya bukan lagi daerah persegi panjang seperti tadi ya. Latihan kita tadi adalah daerahnya berbentuk daerah persegi panjang. Ya, nanti kita buat nanti daerahnya bentuknya sembarang, bukan ya, jangan juga terlalu sembarang ya. Karena sulit sekali menghitung fungsinya ya. Ya. Nanti kita lanjutkan Ananda. Oke, baik. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini.